Sedikit info dari film Azab, suka mencuri matinya terkena spell stun. Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Awas, ada mobil! Film dimulai dengan menampilkan pria bernama Dodi Salaman yang pada hari itu kedatangan para bapak-bapak, salah satunya adalah bos pabrik di tempat Dodi bekerja. Di mana si bos ini mendapatkan laporan keuangan yang nggak masuk akal karena banyak pengeluaran tanpa ada barang. Yalah Dodi. Si bos ini pun bersama 2 bodyguard dengan muka bebelak berniat membawa Dodi ke kantor polisi. Tapi berhasil dihentikan oleh istri Dodi dengan kekuatan tangisannya sambil memohon-mohon. Tapi mulai hari ini, kamu saya pecat. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih Pak. Lah suaminya dipecat si ibu malah bilang terima kasih. Itu kan dia bilang makasih karena nggak jadi ke kantor polisi, Blok. Kemudian jika kalian lihat di sebelah kanan, kalian bisa melihat seorang cameo yang kemungkinan lagi sakit perut dan sedang kesusahan mencari WC. Reni mah seneng. Akang dipecat. Tuh kan dia senang karena dipecat. Di luar rumah, Dodi yang lagi frustasi karena habis dipecat, lalu datanglah 2 mama dengan cangkem H2R ngebacot ke si Dodi. Kang Dodi teh beneran dipecat ya? Kok jadi marah-marah gitu? Kang Dodi teh beneran dipecat ya? Kok jadi marah-marah gitu? Yalah cangkemnya. Nah, ibu-ibu dengan cangkem H2R ini ternyata nggak cuma ngebacot di depan si Dodi, tapi juga ke istrinya yang kala itu sedang jual gorengan. Emang nggak tahu ya, suaminya Teh Reni kan udah dipecat. Yalah, ini mama tukang gibah kok nggak pernah kena azab ya? Lah iya juga ya. Dodi yang kala itu sedang menyeruput kopi, tak sengaja mendengar seorang cameo berbacot ria tentang sumbangan masjid yang udah banyak. Ia pun menanyakan tentang sumbangan itu yang katanya untuk merenovasi masjid di kampung itu. Nah, pada malam harinya, Dodi menanyakan ke Pak RT yang belum di-ban, karena Dodi ingin mengajukan diri sebagai orang yang bertanggung jawab tentang rencana renovasi masjid. Tapi Pak RT yang udah overpower ini malah cuek ke si Dodi, karena si RT ini udah tahu kalau Dodi terkena kasus penggelapan uang. Yaelah Dodi. Cuek nih RT. Buset, family friendly kali dah. Keesokan harinya, si Pak RT melihat istri Dodi yang sedang hamil. Karena kasihan, ia pun akhirnya mau meng-ACC si Dodi sebagai orang yang bertanggung jawab dengan uang sumbangan masjid. Kala itu, Dodi pun mulai dengan pekerjaannya sebagai seorang mandor atau apalah ini, saya kurang ngerti di bidang ginian. Yang pasti Dodi saat itu malah mencoret-coret list pembelanjaan yang diberikan oleh Pak RT. Karena baginya, semakin dikit pengeluaran semakin banyak sisa uang yang bisa ia dapatkan. Sangat-sangat memiliki otak bisnis. Sampai-sampai suatu hari Dodi datang dengan vario off-roadnya karena sedikit demi sedikit Dodi telah membelanjakan sumbangan masjid itu untuk dirinya sendiri. Bayi yang ada dalam kandungan kamu sebentar lagi mau lahir. Kamu tahu berapa biayanya? Banyak! Lah bukannya udah ada BPJS? Apa jangan-jangan ini bukan di Indonesia? Keesokan harinya, datanglah Dodi ke proyek pembangunan masjid untuk pamer motor. Kan akang teh baru dipecat. Kok bisa nebus motor, Kang? Buset, bisa-bisanya anak buah ngomong sefrontal itu ya. Nah, di sini kita juga didatangkan lagi sosok cameo yang mirip Bobon Santoso, yang memiliki peran sebagai tukang aduk semen dan cangkem gibah. Singkat cerita, ada seorang tukang bernama Indra tanpa murah banget, yang kala itu telah bolos kerja sehari akibat ibunya lagi sakit. Akibatnya besoknya si Indra langsung dipecat sama si Dodi, gara-gara dia nggak kerja kemarin. Indra yang tak terima langsung melakukan adu jotos dengan Dodi. Tapi ada satu hal yang menarik di sini, coba deh kalian lihat. Yalah Pak, buangnya biasain aja kali, kan jadi nggak realistis. Setelah berantem, datanglah Dodi ke rumah Pak RT untuk meminjam sertifikat tanah yang katanya untuk urusan renovasi masjid. Tapi ternyata si Dodi malah menukarkan sertifikat masjid itu dengan yang palsu agar si Dodi bisa menjual tanah masjid tersebut. Gila, secara logika kok berani? Ini di Indo apa di mana coba? Di Indo nenek-nenek maling ubi aja di penjara loh. Apalagi yang maling uang rakyat. Nah, keesokan harinya datanglah para wisudawan yaitu bapak-bapak dengan setelan jasnya yang ternyata si Dodi telah menjual tanah masjid itu ke bapak ini. Pak RT yang gak nyangka tanahnya udah dijual, dia pun bersama para warga Wacana Forever langsung OTW ke rumah si Dodi. Kang Dodi sudah menjual tanah yang sedang dibangun masjid.
Elah Bon bisa aja marah-marah. Dodi yang nggak ada di rumah, para warga pun berbondong-bondong mencoba mencarinya. Di mana pada saat itu, Dodi melakukan perjalanan yang amat-amat santuy untuk melarikan diri dari kampung itu tapi tanpa istrinya. Kan tolol. Tapi sayangnya keberadaannya berhasil diketahui oleh si buntal ini. Dan para warga langsung melakukan pengeroyokan ke si Dodi. Kang, akang jujur. Bener, akang ngejual tanah masjid. Yaelah Bu, udah dikasih tahu satu kampung masih aja ngeyel pakai nanya lagi. Biasa, ini mah buat lama-lamain durasi ya nggak ikan terbang. Nah, saat ada kesempatan, si Dodi pun lagi-lagi melarikan diri dari sana dengan koper kesayangannya. Di mana para warga dan Dodi melakukan aksi ninja warriornya di semak-semak, kecuali warga yang satu ini. Uset, kasih air napa? Kemudian pelarian Dodi itu pun terus berlangsung, sampai Dodi kembali lagi ke lokasi masjid, tapi tanpa koper kesayangannya itu. Lah apa fungsinya jatuhin gituan? Kan orang tetap bisa lewat. Lagian gebleknya masa sembunyi di tempat TKP? Saat itu juga, si Indra yang udah kembali bekerja naik ke atas dan berhasil bertemu dengan Dodi yang ketiduran. Kan tolol. Kemudian mereka berdua melakukan adu jotos lagi, di mana si Indra dengan stak yang udah mencapai 500 dengan tak sengaja mendorong Dodi ke bawah. Nah, Dodi yang lagi rebahan santuy di bawah, lalu keluarlah adonan semen yang lezat dan bergizi, yang langsung menyiram tubuh Dodi hingga Dodi mati mengeras. The real kena stun. Tapi anehnya, mana ada orang kena semen langsung mengeras. Yaelah namanya juga film komedi, ya nggak? Ikan terbang. Singkat cerita, ketika memandikan jenazah Dodi, ada hal yang aneh di sini. Nah, itulah anehnya. Kenapa tangannya bisa gerak yang padahal Dodi kan udah mati? Kemudian di sini kita lagi-lagi didatangkan sosok dari Raja Meksiko yang lagi cosplay menjadi ustadz. Ini dia orangnya, Windah Basukernes. El Matador, Salvador, Tequila, El Contole ya. Kala itu karena mayat si beban ini mengeras seperti otaknya yang kayak batu, sampai-sampai menyusahkan para warga untuk memandikannya. Nggak keluar, Dang. Masa? Oh, sini coba. Bisa. Keluar, Dang. Enggak, gua. Lah apa bedanya Bang? Tapi karena kekuatan dari sosok Raja Meksiko, badan Dodi yang susah buat dimandikan akibat terkena semen pun bisa melunak karena urutan unyu-unyu dari Ustadz Windah Basukernes. Singkat cerita, ketika jenazah Dodi OTW ke pemakaman, ulti dari Samsudin pun keluar hingga menyandar bangunan dan menjatuhkan beberapa potong triplek ke keranda si Dodi. Oh, tenan. Yaelah cupu lu Samsudin, masa cuma triplek, sekalian bangunannya dong. Selagi melihat Samsudin mengamuk, para warga yang gabut bisa-bisanya hanya menonton sambil berjoget ria. Nah, setelah selesai amukan Samsudin, barulah para warga menolong keranda si Dodi dan membawanya untuk ditanam. Dan di setiap film ikan terbang ini, entah kenapa kuburannya selalu jauh seakan-akan sampai pindah kecamatan. Sesampainya di kuburan, lagi-lagi para warga diperlihatkan sosok bapak-bapak gila yang membuang semen ke makam karena mengira dirinya lagi membangun rumah. Coba saya ajak bicara ya. Dia kan orang gila, mana bisa diajak bicara? Yaelah itu mah bisu, bukan gila blok. Nah, karena orang gila ini buang-buang batu ke makam, alhasil para builder pun harus membuat kuburan baru untuk menanam si Dodi. Tapi ketika selesai membuat kuburan baru, Samsudin lagi-lagi mengamuk sampai memencet ulti failure tanpa sengaja. Alhasil si Dodi pun tak jadi ditanam melainkan dia diaben. Nah, setelah api padam, tiba-tiba keluarlah kelelawar yang sangat banyak. Dan dari sini terciptalah karakter baru, yaitu Dodi the Dark Knight Rises, yang akan bertugas di kota Nganjuk City. Dan itulah